Pada suatu sore yang diguyur hujan pada tahun 2001, seorang tukang servis keliling bernama Darman Prakoso tiba di sebuah desa terpencil di Jawa Timur. Pakaiannya lusuh, motornya hampir rusak, dan ia hanya meminta sepiring nasi serta tempat untuk bermalam. Tidak ada yang melihatnya sebagai ancaman. Bagi warga desa, Darman hanyalah orang miskin yang berusaha bertahan hidup setelah masa-masa sulit reformasi. Namun malam itu, Rini Astuti, perempuan muda yang menunjukkan jalan kepadanya, tidak pernah kembali ke rumah. Di dalam kotak perkakas Darman, polisi menemukan sandal Rini, gelangnya, dan sebuah liontin milik perempuan lain yang telah lama menghilang. Ketika penyelidikan diperluas, nama Darman mulai muncul di balik kasus-kasus lama yang tersebar dari Surabaya hingga Madiun. Tetapi, ada satu hal yang jauh lebih mengerikan. Sejumlah saksi melihat Darman tidak bekerja sendirian. Siapakah lelaki berjaket hijau yang selalu menunggu di kejauhan? Mengapa sebuah buku rahasia masih mencatat korban baru setelah Darman berada di dalam penjara? Dan apa yang sebenarnya tersembunyi di tempat yang ia sebut sebagai rumah terakhir? Polisi mengira mereka telah menangkap seorang pembunuh. Mereka belum menyadari bahwa mungkin mereka baru menemukan satu orang dari jaringan yang jauh lebih gelap. Pada akhir Oktober 2001, hujan turun hampir setiap sore di sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Madiun. Jalan tanah menuju pasar kecamatan berubah menjadi jalur berlumpur. Sawah-sawah memantulkan langit kelabu dan suara katak bersahutan dari parit. Penduduk menyebut masa seperti itu sebagai waktu ketika tanah terlalu kenyang oleh air, saat sandal mudah tertinggal di lumpur dan motor tua sering mogok sebelum mencapai tanjakan. Menjelang azan asar, terdengar suara mesin tersendat dari arah jembatan bambu. Sebuah Honda Astrea tua muncul dari balik tikungan. Lampu depannya redup, knalpotnya mengeluarkan asap tipis, dan kedua sisinya dipasangi kotak perkakas dari seng. Pengendaranya seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Tubuhnya tinggi tetapi agak membungkuk. Ia mengenakan kemeja coklat pudar, celana kain bertambal, serta topi lusuh. Di bawah mata kirinya tampak bekas luka tipis. Ia berhenti di depan rumah kepala dusun, mematikan mesin, lalu mengetuk tiang beranda. "Permisi, Assalamualaikum." Pak Lurah Sastro keluar sambil menyelipkan pensil di belakang telinga. "Waalaikumsalam, ada perlu apa, Pak?" "Nama saya Darman Prakoso, tukang servis keliling. Saya memperbaiki radio, lampu minyak, kompor tekan, kipas angin, kadang dinamo kecil. Motor saya rewel karena hujan. Saya mencari tempat bermalam satu malam." Darman membuka kotak seng. Di dalamnya tersusun obeng, tang, kabel, baut, tabung radio bekas, dan gulungan kawat tembaga. Semua tampak benar-benar digunakan. Pak Lurah memperhatikannya dengan hati-hati. Pada masa itu, tukang keliling bukan pemandangan aneh. Setelah krisis ekonomi, banyak orang kehilangan pekerjaan di kota, lalu menawarkan jasa dari pasar ke pasar. Ada yang mengasah pisau, menambal panci, memperbaiki payung, atau menjual baterai radio bekas. Dari mana asalnya? Surabaya dulu, sekarang tidak punya tempat tetap. Beberapa minggu ini dari Nganjuk. Punya KTP. Darman menyerahkan KTP kusam dalam dompet plastik. Nama dan fotonya masih terlihat. "Di rumah saya tidak ada tempat kosong," kata Pak Lurah setelah mengembalikannya. "Mungkin Pak Hadi bisa memberi tempat di gudang dekat penggilingan padi, hanya ada dipan bambu." "Bagi saya, atap yang tidak bocor sudah cukup. Saya juga tidak meminta makan gratis. Kalau ada barang rusak, bisa saya perbaiki sebagai gantinya." Saat itu, seorang perempuan muda datang membawa botol bekas sirup berisi minyak tanah. Namanya Rini Astuti, 20 tahun.
Sejak ayahnya meninggal, ia membantu menjaga toko kelontong milik pamannya dan tinggal bersama ibu serta adik laki-lakinya. "Pak Lurah, ini minyak tanah titipan Bu Lurah." Pak Lurah menerima botol itu lalu menunjuk Darman. "Rin, kamu lewat jalan penggilingan kan? Tolong antar bapak ini ke rumah Pak Hadi." Rini memandang Darman sekilas. Wajahnya lelah, bahunya basah, dan tangannya hitam oleh oli. Tidak ada sesuatu yang langsung membuatnya curiga. "Bisa, Pak?" Darman mengangguk. "Terima kasih, Nduk. Saya tidak mau merepotkan." Mereka berangkat beberapa menit kemudian. Darman menuntun motornya karena jalan menurun terlalu licin. Rini berjalan di samping sambil memegang payung bermotif bunga yang satu jerujinya bengkok. Sepanjang jalan, Darman bertanya dengan nada biasa, seberapa jauh pasar kecamatan, apakah listrik sering padam, apakah banyak pemuda merantau, dan apakah jalan menuju hutan jati masih bisa dilalui motor. "Kalau malam listrik kadang mati, terutama kalau hujan besar," jawab Rini. "Orang sini masih pakai lampu minyak." "Kalau radio?" "Masih banyak. Di rumah saya ada radio tua, tapi suaranya hilang timbul." "Bisa saya lihat nanti." "Berapa biayanya?" "Kalau ringan tidak usah bayar, cukup kopi panas dan nasi pecel." Rini tertawa kecil. "Kalau nasi pecel di rumah selalu ada, ibu saya jual pecel pagi-pagi." Mereka melewati musala kecil, lapangan voli yang becek, dan rumah-rumah berdinding anyaman bambu. Dari salah satu rumah tercium tempe goreng dan sambal terasi. Radio dangdut di warung Pak Wiryo memutar lagu lama yang kadang tenggelam oleh petir. Di pertigaan, Rini menunjuk jalan di antara sawah. "Kalau lurus itu penggilingan Pak Hadi, saya belok ke kanan." "Rumahmu jauh?" 5 menit. "Radio yang rusak tadi boleh saya lihat sekarang sebelum gelap?" Rini ragu. Langit semakin hitam dan gerimis mulai membesar. "Boleh, tapi ibu mungkin belum pulang. Saya hanya melihat sebentar." Mereka pun berbelok ke kanan. Tidak ada yang memperhatikan selain Bayu, anak yang sedang mencari layangan putus di dekat pematang. Kelak, ia masih mengingat suara kotak seng di motor Darman setiap roda menghantam batu, seperti sendok jatuh ke dalam panci kosong. Sekitar pukul 6:30 malam, Darman tiba di penggilingan milik Pak Hadi. Penggilingan sudah tutup, hanya lampu kecil di beranda yang menyala. Pak Hadi telah mendengar kabar dari Pak Lurah. "Oh, tukang servis itu. Saya sudah siapkan tempat di gudang belakang." Darman meminta air untuk mencuci tangan. Saat ia menggulung lengan baju, Pak Hadi melihat noda merah gelap di sela jari dan mansetnya. "Lukanya parah?" Darman menatap tangannya seolah baru sadar. "Tidak, motor tergelincir, tangan kena pinggir kotak." Ia menunjukkan goresan kecil di telapak. Goresan itu ada, tetapi terlalu tipis untuk menjelaskan banyaknya noda pada kain. Pak Hadi merasa tidak nyaman, tetapi tidak ingin menuduh tamu tanpa alasan. Di desa, orang masih memegang prinsip bahwa tamu yang datang membawa salam tidak boleh diperlakukan seperti pencuri sebelum terbukti bersalah. Darman diberi makan nasi hangat, sayur lodeh, ikan asin, dan sambal. Ia makan perlahan. Setelah itu, ia memperbaiki lampu minyak yang sumbunya macet. Tidak sampai 15 menit, lampu menyala kembali. Pak Hadi mulai yakin bahwa ia benar-benar tukang servis. "Besok pagi saya lihat dinamo penggilingan," kata Darman. "Mungkin hanya kabel longgar. Kalau bisa dibetulkan, nanti saya bayar. Tidak perlu mahal, yang penting bisa makan dan beli bensin." Sekitar pukul 8, Darman masuk ke gudang. Di sana terdapat karung gabah, alat pertanian, dan dipan bambu dengan tikar pandan. Pak Hadi memberinya sarung serta lampu minyak. Sebelum pintu ditutup, Darman bertanya, "Kalau ke jalan besar, lebih cepat lewat jembatan atau jalan irigasi?" "Lewat jembatan.
Jalan irigasi sepi dan banyak lubang. 3 jam kemudian, ketukan keras membangunkan keluarga Pak Hadi. Di depan pintu berdiri Pak Samin, Paman Rini bersama 2 tetangga. Wajah mereka pucat. "Rini ada di sini?" "Tidak. Dia belum pulang sejak sore. Pak Lurah bilang dia mengantar tukang servis ke sini." Mereka berjalan cepat ke gudang. Salah satu tetangga membawa senter besar. Cahayanya bergetar di antara batang pisang dan dinding kayu. Pak Hadi mengetuk. "Pak Darman, bangun sebentar." Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Darman berdiri dengan sarung melilit pinggang dan mata setengah terpejam. "Ada apa?" Pak Samin maju. "Keponakan saya, Rini. Tadi sore dia bersama sampean. Sekarang belum pulang." Darman mengerutkan dahi. "Saya berpisah dengannya di pertigaan. Katanya sampean mau melihat radio di rumahnya. Tidak jadi, hujan terlalu deras. Seorang anak melihat kalian belok ke arah rumah Rini." Darman menghela napas. "Mungkin anak itu salah lihat. Saya bukan penjaga perempuan dewasa. Setelah dia menunjukkan jalan, urusan saya selesai." Nada suaranya dingin. Tidak ada kekhawatiran atau rasa ingin tahu tentang perempuan yang beberapa jam sebelumnya berbicara dengannya. Seorang tetangga mengangkat senter. Cahaya jatuh pada kemeja coklat yang digantung dekat pintu. Di lengan dan sisi bawahnya tampak bercak gelap. "Itu apa?" "Darah saya. Saya tadi jatuh." Pak Samin hendak masuk, tetapi Darman menghadang. "Jangan sembarangan memeriksa barang orang. Kalau Rini tidak ditemukan, semua harus diperiksa." Suasana menegang. Dari rumah utama terdengar istri Pak Hadi membaca istighfar. Anjing di belakang penggilingan menggonggong tanpa henti. Tak lama kemudian, Pak Lurah datang bersama 2 anggota Linmas. Setelah mendengar penjelasan, ia meminta Darman tetap di gudang sampai polisi datang. "Ini bukan tuduhan," katanya. "Hanya supaya semuanya jelas." Darman memandang wajah-wajah di depannya. Kesopanan yang sejak sore ia tunjukkan seperti lapisan cat tipis yang mulai terkelupas. "Kalian pikir karena saya orang luar, saya pasti bersalah?" Pak Lurah tidak menjawab. Seorang anggota Linmas dikirim ke pos polisi kecamatan dengan sepeda motor. Sementara itu, warga mencari Rini. Mereka menyusuri jalan menuju rumahnya, kebun pisang, tepi sungai, gubuk sawah, dan jalan irigasi. Beberapa membawa lampu Petromax. Nama Rini dipanggil berkali-kali, tetapi yang menjawab hanya serangga dan aliran air. Sekitar pukul 1 dini hari, 2 polisi datang dengan jeep tua. Brigadir Yusuf memeriksa identitas Darman dan isi kotak perkakas. Darman mengatakan telah meninggalkan Rini di pertigaan, lalu langsung menuju penggilingan. Saat ditanya mengapa baru tiba hampir 2 jam kemudian, ia mengaku motornya mogok dan rantainya harus diperbaiki. "Siapa yang melihat?" "Tidak ada, jalan sepi." Kotak seng di sisi kiri motor hanya berisi alat servis. Kotak kanan terkunci dengan gembok kecil. "Buka," kata Yusuf. "Isinya suku cadang." "Buka." Darman mencari kunci di saku dan dompet, lalu mengatakan mungkin kuncinya jatuh di jalan. Yusuf meminta linggis kecil dan membuka gembok secara paksa. Di dalamnya terdapat kabel, kain lap, tang, beberapa onderdil radio, dan kantong plastik hitam. Yusuf membuka kantong itu lalu mengeluarkan gelang logam berwarna kuning. Pak Samin langsung mengenalinya. "Itu gelang Rini." Darman tidak bergerak, wajahnya kosong, tetapi tangan kirinya perlahan mengepal. "Dia menjatuhkannya." "Di mana?" "Di jalan." "Kenapa tidak dikembalikan?" "Saya lupa." Di bawah gelang ditemukan satu sandal perempuan berwarna biru masih basah oleh lumpur. Pasangannya tidak ada. Pak Samin menerjang, tetapi 2 anggota Linmas menahannya. Teriakan pecah di halaman.
Warga yang baru kembali dari pencarian ikut berkerumun. Ada yang meminta Darman segera dibawa pergi, ada yang ingin memaksanya menunjukkan keberadaan Rini. Brigadir Yusuf memborgol kedua tangannya. Saudara ikut ke kantor polisi. Ketika dibawa ke jeep, Darman berhenti sejenak di dekat motornya. Ia memandang jalan gelap yang membelah sawah. Tatapannya bukan seperti orang kebingungan atau takut. Ia tampak sedang menghitung sesuatu. Yusuf kemudian menemukan benda lain di dasar kotak. Liontin kecil berbentuk bunga melati, dibungkus kertas koran lama. Pak Samin memastikan benda itu bukan milik Rini. 2 hari kemudian, foto liontin tersebut dikirim lewat faksimile ke beberapa kantor polisi di kabupaten sekitar. Jawaban pertama datang dari Nganjuk. Liontin serupa pernah dipakai seorang buruh perempuan bernama Sri Wahyuni yang menghilang 6 bulan sebelumnya setelah pulang dari pasar malam. Sejak saat itu, pencarian terhadap Rini tidak lagi dianggap sebagai kasus orang hilang biasa. Dan nama Darman Prakoso, seorang tukang servis keliling yang mengaku hanya mencari sesuap nasi dan tempat berteduh, mulai muncul dalam berkas-berkas lama yang selama bertahun-tahun terkunci di lemari kantor polisi. Darman Prakoso dibawa ke kantor polisi kecamatan menjelang pukul 2 dini hari. Air menetes dari atap, lampu neon berkedip-kedip, dan generator kecil di belakang bangunan meraung seperti mesin tua yang dipaksa terus bekerja. Kantor itu hanya memiliki 3 ruangan, 2 lemari arsip berkarat, dan sebuah sel sempit. Brigadir Yusuf menyuruh Darman duduk di kursi kayu. Borgol tetap melingkar di pergelangan tangannya. Di atas meja diletakkan gelang milik Rini, sandal biru yang ditemukan di kotak motornya, liontin berbentuk bunga melati, dan kemeja coklat dengan bercak gelap. Darman memandang semuanya tanpa ekspresi. "Terakhir kali saudara melihat Rini di mana?" tanya Yusuf. "Di pertigaan dekat musala. Saudara mengatakan dia tidak jadi mengajak melihat radio." "Memang tidak jadi." "Lalu mengapa gelang dan sandalnya ada di kotak saudara?" "Gelang itu saya temukan di jalan. Sandal itu saya tidak tahu." Yusuf telah bekerja hampir 20 tahun dan mengenal berbagai macam kebohongan. Darman berbeda. Ia menjawab seperti sedang memperbaiki radio rusak. Tenang, datar, seolah setiap pertanyaan hanya baut yang dapat dilonggarkan. "Saudara punya keluarga?" "Punya." "Di mana?" "Entahlah." Darman menyebut sebuah alamat lama di kawasan Kerembangan, Surabaya. Yusuf mencatatnya meski belum tahu apakah alamat itu masih ada. Setelah krisis ekonomi, banyak orang berpindah tanpa meninggalkan kabar. Rumah kontrakan berganti penghuni, pabrik tutup, dan kartu keluarga tidak selalu diperbarui. Pemeriksaan berlangsung sampai menjelang subuh. Darman tidak mengaku menyakiti Rini. Ia juga tidak bisa menjelaskan kemana perempuan itu pergi. Ketika azan terdengar dari masjid kecamatan, Yusuf memerintahkan petugas memasukkannya ke sel. Sebelum pintu besi ditutup, Darman bertanya, apakah ia boleh mendapatkan kopi. "Saudara masih sempat memikirkan kopi?" kata petugas jaga. "Orang bersalah atau tidak bersalah tetap bisa haus." Kalimat itu kemudian terus teringat oleh Yusuf. Pagi harinya, kabar hilangnya Rini menyebar ke seluruh desa. Pasar yang biasanya ramai terasa berbeda. Orang-orang berbicara pelan, seolah nama Rini sendiri dapat mengundang malapetaka. Ibunya duduk di teras dengan mukena masih menutupi kepala. Setiap suara sepeda motor membuatnya berdiri dan menatap jalan. Warga kembali melakukan pencarian. Mereka menyusuri sawah, kebun tebu, saluran irigasi, tepi sungai, dan jalan kecil menuju hutan jati. Para pemuda membawa parang untuk membuka semak, sementara ibu-ibu menyiapkan teh manis dan nasi bungkus. Pak Lurah menghubungi kecamatan melalui telepon koperasi desa karena jaringan seluler masih lemah. Menjelang siang, pasangan sandal yang ditemukan di kotak Darman tersangkut di rerumputan dekat saluran irigasi lama. Di tanah berlumpur tampak bekas ban sepeda motor, tetapi hujan telah merusak sebagian besar jejak.
Pada sore yang sama, Inspektur Arif Rahman datang dari kepolisian kabupaten. Usianya 40 tahun, berkumis tipis, dan terkenal tidak banyak bicara. Ia membawa 2 penyidik, seorang petugas identifikasi, serta kamera film yang harus digunakan hemat karena setiap gulung hanya memuat 36 gambar. Arif membaca berita acara lalu meminta bertemu Darman. Di ruang pemeriksaan, ia tidak langsung menanyakan Rini. Saudara pernah tinggal di Nganjuk? Pernah lewat? Pernah memperbaiki radio di sekitar Pasar Perbek? Mungkin saya tidak mengingat semua tempat. Pernah bertemu perempuan bernama Sri Wahyuni? Nama Sri banyak. Arif meletakkan foto perempuan muda di atas meja. Sri mengenakan kebaya sederhana dan tersenyum sambil memegang tas kecil. Liontin bunga melati ditemukan di kotak saudara. Keluarga Sri mengatakan dia memiliki liontin yang sama. Barang seperti itu dijual di banyak pasar. Benar, tetapi liontin itu dibungkus dengan potongan koran dari Nganjuk, terbit pada minggu ketika Sri menghilang. Darman bersandar. Itu bukan bukti. Arif mengumpulkan foto dan keluar. Dia tahu kita belum punya cukup, katanya kepada Yusuf. Jangan berharap dia bicara karena takut. Orang seperti ini bicara kalau merasa dapat mengendalikan pembicaraan. Penyelidikan kemudian diarahkan pada identitas Darman. Permintaan dikirim melalui faksimil ke Surabaya dan beberapa kepolisian lain. Jawaban tidak datang cepat. Mesin faks di kantor kabupaten sering macet, saluran telepon putus-putus, dan sebagian arsip masih disimpan dalam map kertas tanpa indeks yang jelas. 3 hari kemudian, balasan tiba dari Surabaya. Darman Prakoso lahir pada tahun 1950 sebagai anak ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya bekerja sebagai buruh bongkar muat di Tanjung Perak, sedangkan ibunya berjualan lontong balap dan gorengan di depan rumah. Gang tempat Darman tumbuh sempit dan padat. Suara truk, peluit kapal, dan pedagang keliling bercampur dengan bau solar serta selokan. Bu Marni, mantan tetangganya, masih mengingat Darman kecil yang jarang bermain dan lebih senang membongkar jam atau radio. Dia pintar memakai tangan, kata Bu Marni. Kalau kipas mati, dia bisa membuatnya berputar lagi. Tapi kalau marah, wajahnya berubah. Tidak banyak bicara, hanya menatap. Ayah Darman dikenal keras dan mudah menggunakan sabuk ketika anak-anaknya melakukan kesalahan. Namun ibunya selalu membela Darman. Bila ia merusak barang atau mengambil uang, sang ibu menyalahkan saudara-saudaranya karena dianggap memancingnya. Darman itu anak yang paling malang, kalian harus mengalah. Begitu kalimat yang sering diucapkannya. Perlindungan itu membuat Darman tumbuh tanpa mengenal batas. Ketika berusia 17 tahun, Darman berhenti sekolah dan bekerja di bengkel truk. Ia cepat memahami mesin, tetapi sering bertengkar. Beberapa tahun kemudian, ia mengikuti seorang kerabat menjadi sopir di sebuah kesatuan militer. Catatan resminya tidak lengkap, tetapi seorang mantan rekan menyebut Darman pernah dihukum karena menjual bahan bakar gudang dan memukul prajurit lain dengan kunci roda. Ia dikeluarkan tanpa penghargaan. Setelah kembali ke Surabaya, Darman menikahi perempuan bernama Aminah. Mereka tinggal di rumah kontrakan dekat kawasan industri. Pada awalnya, Darman bekerja sebagai teknisi di pabrik pengolahan gula. Namun ia mulai sering pulang larut dengan bau arak murah. Ia cemburu tanpa alasan dan menghilang selama berhari-hari. Bila Aminah bertanya, Darman mengatakan seorang istri tidak berhak menginterogasi suami. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang meninggal karena demam sebelum genap setahun. Setelah itu, hubungan mereka semakin buruk. Aminah kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah tinggal bersama Darman lagi. Keluarga Aminah mengatakan ia telah pindah ke Kalimantan. Kakaknya hanya mengingat satu kalimat darinya. Di rumah bersama Darman, aku seperti tidur di samping sumur gelap. Dari luar diam,
tetapi aku tidak tahu apa yang ada di dasarnya. Pada tahun 1986, buruh perempuan bernama Lilis Kartini menghilang dari pabrik tempat Darman bekerja. Ia terakhir terlihat menerima tawaran tumpangan dari pengendara sepeda motor tua. Darman diperiksa karena terlihat berbicara dengan Lilis. Ia mengaku pulang lebih dahulu. Tidak ada saksi yang melihat mereka pergi bersama dan perkara itu mengendap di lemari arsip. 2 tahun kemudian, Darman meninggalkan pabrik. Ia berpindah-pindah sebagai montir, supir angkutan, dan tukang reparasi. Namanya beberapa kali muncul dalam laporan perkelahian dan pencurian kecil. Pada tahun 1991, ia ditangkap setelah menyerang seorang perempuan dekat terminal Purabaya. Korban berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan pedagang makanan. Darman membantah, tetapi dompet korban ditemukan di bawah jok motornya. Pengadilan menjatuhkan hukuman panjang atas penyerangan dan perampasan. Di penjara, Darman dikenal sebagai tahanan pendiam. Ia memperbaiki radio, kipas angin, dan kabel lampu, sehingga dipercaya bekerja di bengkel kecil penjara. Seorang mantan sipir bagaimanapun mengatakan Darman suka mengumpulkan potongan berita tentang perempuan hilang dan kasus pembunuhan. Jika ditanya, ia mengaku hanya tertarik pada cara polisi bekerja. Menjelang akhir 1998, penjara penuh dan berbagai masa hukuman ditinjau kembali. Darman memperoleh pengurangan karena perilakunya dianggap baik. Ia dibebaskan lebih awal pada awal 1999. Darman mendatangi rumah kakak perempuannya, Sulastri, di pinggiran Sidoarjo. Sulastri menerimanya karena tidak tega menolak saudara kandung. Ia memberikan tempat tidur di ruang belakang dan meminjamkan uang untuk memulai usaha. Darman membeli Honda Astrea bekas, kotak perkakas, kabel, tabung radio, dan beberapa suku cadang. Ia mengatakan ingin hidup jujur sebagai tukang servis keliling. Pada awalnya, ia pulang setiap 2 atau 3 hari membawa sedikit uang atau bahan makanan. Setelah itu ia mulai menghilang lebih lama, kadang hampir sebulan. Sulastri pernah menemukan beberapa perhiasan perempuan di dalam tasnya. Darman mengatakan barang-barang itu diberikan sebagai pembayaran. Ketika Sulastri bertanya mengapa ia menyimpan guntingan koran tentang orang hilang, Darman marah dan membakar sebagian kertas di halaman. "Aku sudah menjalani hukuman," katanya. "Jangan perlakukan aku seperti penjahat seumur hidup." Sulastri tidak berani bertanya lagi. Sejak saat itu, ia mengunci pintu kamar setiap malam ketika Darman berada di rumah. Perjalanan Darman setelah pembebasan sulit ditelusuri. Ia menerima upah tunai atau barang dan tidur di masjid, gudang, rumah pelanggan, atau los pasar. Orang hanya mengingatnya sebagai tukang kurus dengan motor penuh kotak seng. 9 hari setelah ia keluar dari penjara, seorang pelayan warung berusia 19 tahun menghilang dekat Mojokerto. Keluarganya mengira ia pergi mencari pekerjaan ke Surabaya. Sebulan kemudian, pakaian dan tasnya ditemukan di tepi sungai. Dalam catatan polisi, terdapat satu keterangan yang sebelumnya dianggap tidak penting. Seorang pedagang rokok melihat perempuan itu berbicara dengan tukang servis radio pada sore sebelum ia menghilang. Arif menempelkan laporan dan peta Jawa Timur di dinding ruang penyidikan. Tanda merah membentuk jalur dari Surabaya menuju Mojokerto, Jombang, Nganjuk, lalu Madiun. "Bisa saja kebetulan," kata Yusuf. "Bisa," jawab Arif. "Tapi kebetulan tidak biasanya membawa sandal korban di dalam kotak perkakas." Pada hari kelima, Arif menyebut nama Lilis Kartini, Sri Wahyuni, dan pelayan warung dari Mojokerto. Untuk pertama kalinya, mata Darman menunjukkan sesuatu selain kebosanan. Bukan ketakutan, lebih menyerupai rasa ingin tahu. "Bapak Inspektur rajin sekali membuka barang lama," katanya. "Barang lama kadang masih menyimpan sidik jari." Darman tersenyum tipis. "Kadang barang lama rusak karena terlalu sering dibongkar." "Saudara mengenal mereka?"
Tidak, tapi saudara tahu siapa yang saya maksud. Bapak membawa foto dan menyebut nama mereka. Arif mencondongkan tubuh. Rini masih mungkin ditemukan hidup. Katakan di mana dia? Senyum Darman lenyap. Kalau saya memberi jawaban, apakah Bapak akan percaya? Coba dulu. Darman memandang jam dinding. Jarumnya bergerak dengan bunyi kecil di ruangan sunyi. Tidak semua orang yang meninggalkan rumah ingin ditemukan, katanya. Itu bukan pengakuan, tetapi cukup untuk membuat Arif memahami satu hal. Darman tidak berusaha membuktikan dirinya tidak bersalah. Ia sedang menunggu polisi menyadari betapa panjang jalan yang pernah ia lalui. Malam itu, faks dari Nganjuk memuat daftar barang Sri Wahyuni yang belum ditemukan. Jam tangan murah, jepit rambut merah, dan radio saku dengan penutup baterai retak. Ketika kotak perkakas Darman dibongkar untuk kedua kalinya, polisi menemukan penutup baterai kecil terselip di balik lapisan seng. Pada permukaannya terdapat retakan berbentuk huruf Y. Arif membungkusnya dengan kertas bukti, lalu memandang peta di dinding. Kasus Rini kini bukan lagi pintu menuju satu kejahatan. Ia mulai tampak seperti celah sempit menuju lorong yang telah gelap selama bertahun-tahun. Pada minggu kedua penyelidikan, ruang kerja Inspektur Arif Rahman berubah menjadi lautan kertas. Peta Jawa Timur ditempelkan di dinding. Di atasnya terdapat tanda merah, garis pensil, nama pasar, terminal, dan desa. Arif tahu kesalahan terbesar dalam perkara seperti ini adalah memaksa setiap kejadian agar cocok dengan satu dugaan. Namun semakin ia mencoba memisahkan kasus lama itu, semakin sering sosok tukang servis keliling muncul di pinggir laporan. Di Mojokerto, seorang pelayan warung menghilang 9 hari setelah Darman keluar dari penjara. Di Jombang, buruh pengepas singkong tidak pernah pulang setelah pasar malam. Di Nganjuk, Sri Wahyuni lenyap setelah membeli kain untuk lebaran. Di Ngawi, seorang pekerja perkebunan ditemukan terluka dekat kebun jati, tetapi menolak menjelaskan apa yang terjadi. Tidak ada laporan yang menyebut Darman secara langsung. Sebagian saksi hanya mengingat motor tua. Ada yang melihat lelaki kurus dengan luka di dekat mata, sementara yang lain menggambarkannya berkumis. Ingatan manusia mudah berubah setelah berbulan-bulan dipenuhi kabar dari tetangga. Masalah lain adalah cara kerja kepolisian pada masa itu. Setiap wilayah menyimpan berkas sendiri. Telepon sering terputus, mesin faks hanya ada di kantor tertentu, dan laporan lama ditulis dengan mesin ketik lalu ditumpuk dalam map. Dari Jombang datang jawaban setelah 2 hari pencarian. Dari Ngawi hanya fotokopi buram. Sebuah kantor kecamatan mengatakan arsip tahun 1999 rusak karena atap bocor. Negeri itu baru melewati tahun-tahun penuh keguncangan. Harga kebutuhan pokok melonjak, pabrik tutup. Seorang perempuan muda yang tidak pulang sering dianggap merantau. Kalau setiap orang hilang dicari lintas kabupaten, kendaraan kami tidak cukup, kata seorang kepala polisi lama melalui telepon. Keluarga juga sering terlambat melapor. Mereka malu kalau anak perempuannya dianggap kabur bersama lelaki. Rasa malu telah menjadi kabut yang menyembunyikan banyak perkara. Keluarga lebih suka mengatakan anak mereka bekerja di kota daripada mengakui bahwa mereka tidak tahu kemana ia pergi. Perempuan yang selamat dari penyerangan sering diam karena takut menjadi bahan pembicaraan. Darman mungkin memahami semua itu lebih baik daripada polisi. Ia datang ke tempat yang penduduknya terbiasa menerima orang luar, tetapi tidak mampu memeriksa latar belakang mereka. Radio, kompor minyak, lampu Petromax, dan dinamo kecil dibutuhkan. Dengan memperbaiki satu barang, ia dapat duduk lama di beranda, mendengar percakapan keluarga, dan mengetahui siapa yang tinggal sendiri. Arif meminta semua laporan mengenai tukang servis, montir, dan penjual suku cadang keliling antara tahun 1999 hingga 2001. Hasilnya terlalu banyak. Ratusan orang mencari nafkah dengan cara serupa setelah krisis.
Ia lalu mempersempit pencarian pada motor Honda Astrea tua, kotak seng di kedua sisi, luka di bawah mata kiri, dan kebiasaan menerima makanan sebagai pembayaran. 3 kesaksian mulai tampak penting. Penjual es di pasar Perpek pernah melihat tukang servis berbicara dengan Sri Wahyuni. Penjaga penginapan di Jombang mengingat lelaki bernama Darman menginap saat buruh pengupas singkong hilang. Seorang guru di Ngawi pernah memperbaiki radio kepada pria yang selalu memainkan pemantik logam. Pemantik itu belum pernah disebut sebelumnya. "Periksa semua barang sitaan lagi," kata Arif kepada Yusuf. Mereka membongkar kotak perkakas, tas pakaian, dompet, dan kantong-kantong kecil milik Darman. Pemantik logam tidak ditemukan. "Bisa dibuang," kata Yusuf, "atau diberikan kepada seseorang." Pada hari yang sama, pencarian Rini memasuki hari ke-10. Warga mulai kehilangan tenaga. Sawah, kebun, sungai, dan saluran irigasi telah diperiksa berulang kali. Anjing pelacak dari Surabaya datang terlambat dan kesulitan mengikuti jejak yang rusak oleh hujan. Ibu Rini tetap menunggu di teras setiap sore. Ia meletakkan nasi, sayur bening, dan tempe goreng di meja, seolah putrinya akan pulang dalam keadaan lapar. Rini tidak pernah pergi tanpa bilang, katanya. Kalau ke pasar saja, dia meninggalkan pesan. Pak Samin menyalahkan dirinya karena membiarkan Rini berjalan sendirian. Pak Lurah juga jarang berbicara. Setiap melihat gudang tempat Darman bermalam, ia teringat bahwa dirinya yang menunjukkan jalan kepada orang itu. Di kantor polisi, Darman justru semakin tenang. Ia makan lahap dan tidur nyenyak. Suatu siang, ia membantu memperbaiki kipas ruang jaga. Dengan sepotong kabel dan sedikit minyak, baling-balingnya kembali berputar. "Barang rusak tidak selalu harus dibuang," katanya. Beberapa petugas menganggapnya tidak berperasaan. Yang lain mulai bertanya, apakah polisi menangkap orang yang salah. Tidak ada jasad Rini dan tidak ada saksi langsung. Darman seperti menikmati keraguan itu. Ketika Arif menanyakan pemantik, ia tersenyum. "Saya pernah punya banyak pemantik." "Saudara suka memainkannya ketika gugup?" "Saya tidak mudah gugup." Arif mengambil pemantik milik Yusuf dan membuka tutupnya berulang kali. Klik, klik, klik. Untuk pertama kalinya, jari Darman bergerak mengikuti irama itu. "Siapa perempuan dari Ngawi?" tanya Arif. "Saya tidak tahu." "Dia hidup." Gerakan jari Darman berhenti. Arif segera menghubungi polisi Ngawi. Perempuan yang ditemukan dekat Kebun Jati pada awal 1999 bernama Maya Lestari. Saat itu usianya 22 tahun. Ia bekerja sebagai buruh musiman di perkebunan teh dan kini tinggal bersama keluarganya di lereng Gunung Lawu. Laporan lama menyebut Maya ditemukan dengan luka di kepala dan leher. Tangannya terikat kabel tipis dan ia mengalami guncangan berat. Ia mengatakan seorang laki-laki menawarkan tumpangan setelah bus terakhir tidak datang. Keterangannya berubah-ubah. Kadang pelaku memakai jaket hitam, kadang kemeja coklat. Kasus berhenti karena tidak ada tersangka. Arif pergi menemuinya hanya dengan beberapa foto pria. Foto Darman diletakkan di antara 7 gambar lain. Perjalanan menuju rumah Maya memakan hampir 5 jam. Jalan menanjak dan berkabut. Rumah keluarganya berdiri di tepi kebun teh. Maya kini telah menikah dan memiliki seorang anak. Ketika melihat polisi, wajahnya tegang. "Saya tidak mau perkara lama dibuka," katanya. "Saya sudah berusaha melupakannya." Arif menjelaskan bahwa perempuan lain sedang hilang dan mungkin masih dapat ditemukan. Maya menunduk lama lalu meminta waktu untuk sholat. Ia kemudian bersedia melihat foto-foto itu. Tangannya gemetar. Ia berhenti pada foto Darman, tetapi tidak langsung menunjuk. "Mungkin ini, saya tidak yakin." Waktu itu gelap. Apakah ada hal lain yang Anda ingat? Suara atau cara bicara? Dia memanggil saya, Nduk.
Suaranya biasa saja. Dia membawa radio kecil yang tidak menyala. Maya memegang ujung kerudungnya. Ketika kami berhenti, dia terus membuka dan menutup sesuatu. Bunyinya seperti logam. Arif mengeluarkan pemantik milik Yusuf. Begitu terdengar bunyi klik pertama, Maya berdiri hingga kursinya jatuh. Wajahnya pucat. Itu bunyinya. Dia melakukannya terus. Saya menghitungnya supaya tidak pingsan. Maya tidak dapat memastikan wajah Darman, tetapi ia mengenali bekas luka di bawah mata dan cara lelaki itu memiringkan kepala saat mendengarkan. Menurut keterangannya, pelaku mengaku teknisi radio dari Surabaya. Ia mengatakan ada kerusuhan di jalan utama dan menawarkan rute aman. Maya percaya karena laki-laki itu mengenal nama desa di sekitar sana. Di dekat kebun jati, motor berhenti. Lelaki itu mengaku rantainya lepas. Ketika Maya turun, ia diserang dari belakang. Ia selamat karena suara truk pengangkut kayu mendekat. Pelaku panik dan meninggalkannya di semak. Sebelum pergi, pelaku mengambil tas, gelang, dan foto keluarga. "Kenapa foto keluarga?" tanya Arif. "Saya tidak tahu." Keterangan itu mengingatkan Arif pada foto-foto yang ditemukan di rumah Sulastri. Dalam pemeriksaan pertama, polisi menganggapnya foto pelanggan. Jumlahnya 23 lembar. Salinan salah satunya dikirim kepada Maya. 2 hari kemudian, ia mengenali dirinya berdiri bersama orang tua dan adiknya di depan rumah lama mereka. Foto itu diambil setahun sebelum penyerangan. Darman tidak mungkin memilikinya secara kebetulan. Polisi kembali menggeledah rumah Sulastri. Kali ini mereka memeriksa seluruh rumah. Sulastri duduk di dapur sambil menangis. "Apalagi yang kalian cari?" "Barang milik orang lain. Semua yang dibawa Darman ada di kamar itu." Setelah lama berpikir, Sulastri teringat peti kayu yang dibawa Darman beberapa bulan sebelumnya. Ia mengatakan peti itu berisi tabung radio rusak dan meminta agar tidak dipindahkan. Peti ditemukan di gudang belakang tertutup karung goni. Di dalamnya tidak ada tabung radio. Polisi menemukan guntingan koran tentang perempuan hilang, tiket bus, perhiasan murah, sapu tangan, kartu nama warung, dan foto-foto keluarga. Barang-barang itu dibungkus terpisah. Di dasar peti terdapat buku tulis sekolah bergambar pemandangan. Halamannya dipenuhi nama desa, angka, tanda panah, serta istilah kerusakan radio. Tulisan itu tampak seperti catatan pekerjaan, namun beberapa tempat diberi tanggal meskipun Darman mengaku tidak membuat jadwal. Ada nama desa yang dicoret setelah berita orang hilang muncul. Ada angka sama berulang pada wilayah berbeda. Di sela halaman tersimpan foto rumah sederhana dengan kebun pisang. Di belakangnya tertulis nama sebuah desa di Blitar dan tanggal 27 November 2001. Tanggal itu belum tiba. Arif memeriksa kalender. Waktunya kurang dari 3 minggu. Ia menghubungi polisi Blitar dan meminta mereka mencari rumah dalam foto. Petugas setempat mengatakan banyak bangunan serupa. Darman dibawa kembali ke ruang pemeriksaan. Foto rumah dan buku catatan diletakkan di depannya. "Apa arti tanggal ini?" tanya Arif. "Jadwal pekerjaan." "Siapa yang memanggil saudara?" "Saya lupa." "Rumah siapa?" "Saya tidak tahu." "Saudara menulis tanggal untuk rumah yang tidak dikenal." Darman memandang foto itu lebih lama daripada biasanya. "Kalau Bapak ingin tahu, datanglah pada tanggalnya." Arif menahan keinginan untuk membentak. Darman sedang melempar kail, berharap polisi mengikuti arah yang ia tentukan. "Rini ada di mana?" Bapak selalu kembali ke pertanyaan itu. Karena dia belum ditemukan. Kalau terlalu sibuk melihat satu pintu, orang bisa lupa bahwa rumah punya banyak jendela. Malam itu Arif membentangkan semua foto di lantai ruang kerja. Foto keluarga Maya diletakkan di samping laporan Ngawi. Liontin Sri di samping berkas nganjuk. Penutup baterai retak di samping daftar barang hilang. Potongan-potongan itu mulai menyatu,
meskipun gambarnya belum lengkap. Yusuf datang membawa kopi dan surat dari Blitar. Polisi setempat mungkin telah menemukan rumah dalam foto. Rumah itu ditempati seorang janda bernama Bu Ratih bersama anak perempuannya, Indah, yang bekerja di kios kaset dekat terminal. Beberapa minggu sebelumnya, seorang tukang servis datang memperbaiki lampu dan radio. Ia berjanji kembali pada akhir November membawa suku cadang. Bu Ratih mengingat namanya, Darman. Arif segera meminta pengamanan diam-diam terhadap rumah tersebut. Namun ada hal lain yang lebih mengganggu. Menurut Bu Ratih, Darman tidak datang sendirian. Seorang laki-laki lain menunggu di jalan dengan sepeda motor berbeda. Bu Ratih hanya mengingat jaket hijau gelap dan suara batuk berat. Arif membuka kembali buku catatan. Beberapa tulisan dibuat dengan tekanan dan bentuk huruf berbeda. Selama ini polisi mengira Darman menulis saat terburu-buru. Kini muncul kemungkinan lain. Tidak semua catatan itu ditulis oleh tangan yang sama. Di selnya, Darman duduk bersandar pada dinding dan mendengarkan hujan turun. Dari lorong terdengar seorang petugas menyalakan rokok, diikuti bunyi pemantik logam. Klik. Darman mengangkat kepala. Untuk sesaat, senyum yang selama ini ia sembunyikan muncul dengan jelas, seolah sebuah rencana lama baru saja berjalan tepat sesuai waktunya. Pagi setelah muncul dugaan bahwa Darman tidak bekerja sendirian, Inspektur Arif Rahman kembali ke desa tempat Rini menghilang. Ia membawa 2 penyidik dan salinan buku dari rumah Sulastri. Hujan telah berhenti, tetapi langit masih kelabu. Desa itu tidak lagi menyambut orang asing dengan keramahan yang sama. Setiap motor yang berhenti membuat orang menoleh. Anak-anak dipanggil pulang sebelum maghrib, dan pintu yang dahulu hanya diselipkan kayu, kini dipasangi gembok. Pak Hadi menunggu di depan penggilingan. Wajahnya tampak lebih tua daripada 2 minggu sebelumnya. Sejak polisi membawa Darman, ia jarang membuka gudang belakang. Bau gabah lembab dan minyak mesin masih memenuhi bangunan itu. Semua sudah diperiksa waktu pertama, katanya. Kotak, karung, pawah dipan, bahkan sumur. Waktu pertama kita mencari Rini, jawab Arif. Sekarang kita mencari cara Darman bekerja. Arif meminta gudang dikosongkan. Karung gabah dipindahkan satu demi satu. Dipan bambu diangkat ke halaman. Petugas mengetuk lantai papan dengan gagang openg, mendengarkan perbedaan bunyi. Pada salah satu sudut dekat tiang penyangga, suara yang muncul lebih hampa. Pak Hadi menggeleng. Lantai itu sudah lama, mungkin kayunya lapuk. Ketika papan dicungkil, terlihat rongga sempit yang ditutup lembaran seng. Di dalamnya ada kain minyak kusam, 2 tiket bus, seutas kalung murah, beberapa potong kertas, dan sebuah kotak kaset kosong. Benda-benda itu tidak tertutup debu sebanyak pakaian lain, seolah baru disimpan. Pak Hadi mundur sambil mengucap istighfar. Dia hanya bermalam beberapa jam. Kapan sempat membuat ini? Bisa jadi lubangnya sudah ada, kata Yusuf. Dia hanya memakainya. Salah satu tiket bus berasal dari Kediri menuju Madiun, bertanggal 3 hari sebelum Darman tiba di desa. Tiket lainnya dari Blitar menuju Kediri sebulan sebelumnya. Pada sepotong kertas tertulis 3 kata dengan pensil. Speaker pecah, frekuensi turun, kabel putus. Bagi orang biasa, itu tampak seperti catatan perbaikan. Namun Arif sudah melihat istilah serupa dalam buku Darman. Ia memerintahkan semua temuan dibungkus terpisah. Pencarian dilanjutkan ke halaman belakang. Tanah di dekat pohon pisang tampak pernah digali, tetapi hanya ditemukan pecahan botol dan kaleng minyak tanah. Di saluran pembuangan, petugas menemukan kancing baju perempuan berwarna putih. Ibu Rini tidak mengenalinya. Menjelang siang, seorang pemuda bernama Bayu datang ditemani ayahnya. Dialah anak yang melihat Rini dan Darman berbelok dari pertigaan. Selama pemeriksaan pertama, ia hanya mengatakan keduanya berjalan menuju rumah Rini. Kali ini Arif bertanya lebih rinci.
Apakah mereka benar-benar sampai ke rumah? Bayu menggigit bibir. Saya tidak melihat sampai rumah, Pak. Saya mengejar layangan. Apa yang kamu lihat terakhir? Motor itu berhenti dekat jalan irigasi. Mbak Rini berdiri di sampingnya. Darman sedang apa? Seperti memperbaiki rantai, tapi ada satu motor lagi. Semua orang di ruangan terdiam. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Saya kira bukan penting. Motornya jauh dekat pohon asem. Siapa pengendaranya? Tidak kelihatan, pakai jaket hijau. Dia batuk-batuk. Keterangan itu sesuai dengan ucapan Bu Rati di Blitar. Arif meminta Bayu menggambarkan letak kedua motor di atas kertas. Anak itu hanya mampu membuat garis jalan, pohon, dan 2 lingkaran, tetapi jaraknya cukup jelas. Pengendara kedua tidak kebetulan melintas. Ia menunggu. Sore itu, tim menyusuri jalan irigasi berdasarkan petunjuk Bayu. Di tempat yang disebutkan, semak tumbuh rapat. Bekas ban telah hilang, tetapi pada cabang rendah pohon asem ditemukan serat kain hijau. Tidak jauh dari sana ada bungkus rokok kretek merek murah dan sisa obat batuk dalam kemasan kertas. Temuan itu kecil, tetapi memberi bentuk pada sosok yang sebelumnya hanya berupa bayangan. Seseorang pernah menunggu Darman di sana. Orang itu mungkin membantu, mungkin hanya mengenalnya, atau mungkin sengaja dibuat tampak seperti seorang kaki tangan. Arif tidak mau terlalu cepat menyimpulkan. Pada malam yang sama, buku Darman diperiksa bersama Pak Suwondo, mantan teknisi RRI. Ia segera melihat bahwa beberapa istilah radio dipakai secara tidak wajar. Kata antena pendek selalu muncul dekat nama pasar, frekuensi turun mengikuti tanggal tertentu, dan kabel putus selalu disertai garis hitam. Di samping desa tempat Sri hilang, tertulis antena pendek 22, frekuensi turun. Sri berusia 22 tahun dan bekerja dekat pasar. Pada catatan tentang Maya tertulis, kabel putus, gagal, suara trut. Dia mencatat kejadian seperti teknisi mencatat kerusakan, kata Yusuf. Atau ingin kita percaya begitu, jawab Arif. Mereka menduga nama komponen menunjukkan tempat atau ciri korban. Angka mengarah pada usia. Garis menandai rencana selesai, dan lingkaran berarti perkara belum tuntas. Pada beberapa halaman terdapat huruf kecil S dan W. Tulisan S mirip dengan tulisan Darman, tetapi W lebih tegak dan ditekan kuat. Arif mengirim sampel itu untuk dibandingkan dengan tulisan para penghuni rumah Sulastri, sipir penjara lama, dan orang-orang yang pernah bekerja bersama Darman. Darman dibawa ke ruang pemeriksaan keesokan harinya. Wajahnya lebih pucat, tetapi sorot matanya tetap tenang. Arif meletakkan salinan halaman tentang Sri dan Maya. Apa arti frekuensi turun? Radio kehilangan sinyal. Kenapa ditulis di bawah nama perempuan hilang? Saya tidak menulis nama perempuan. Nama desa, umur, lokasi pasar, dan tanggal. Semuanya cocok. Darman mengangkat bahu. Kalau Bapak mencari bentuk awan, lama-lama semua awan terlihat seperti binatang. Arif menunjukkan foto rongga di gudang Pak Hadi. Kapan saudara menyimpan barang di sini? Saya tidak pernah. Ada tiket perjalanan saudara. Siapapun bisa menaruhnya. Liontin, kalung, dan catatan ditemukan di bawah lantai tempat saudara tidur. Kalau saya ingin menyembunyikan sesuatu, kenapa memilih tempat yang bukan milik saya? Pertanyaan itu masuk akal, dan Darman mengetahuinya. Gudang tersebut dapat diakses pekerja penggilingan, warga yang meminjam alat, atau siapapun yang mengetahui papan lantai longgar. Arif lalu menyebut motor kedua. Untuk sesaat, wajah Darman berubah. Hanya sedikit, seperti bayangan awan melintas di permukaan air. Siapa lelaki berjaket hijau? Tanya Arif. Tidak ada lelaki lain. 2 saksi di 2 kabupaten berbeda mengingat jaket dan batuk yang sama. Mungkin polisi mengajari mereka mengingat hal serupa.
Apakah namanya dimulai dengan huruf W? Darman menatap Arif lama, kemudian ia tertawa pelan. Bapak sudah punya cerita, tinggal mencari orang untuk dimasukkan ke dalamnya. Arif mendekat. Rini di mana? Pertanyaan itu lagi. Kami menemukan sandal, gelang, dan jejak perjalanan. Kami akan menemukan. Kalau begitu, mengapa bertanya kepada saya? Pemeriksaan dihentikan. Arif sadar Darman sedang berusaha membuatnya marah. Begitu penyidik kehilangan kendali, setiap pengakuan dapat diserang di pengadilan. Sementara itu, pencarian di sepanjang saluran irigasi diperluas hingga ke desa berikutnya. Seorang petani ingat melihat cahaya motor bergerak menuju bangunan pompa air tua pada malam Rini hilang. Bangunan itu telah lama tidak digunakan sejak mesin diesel rusak. Di dalamnya, polisi menemukan bekas tali pada tiang, noda gelap di lantai, dan serpihan kain bermotif bunga. Kain itu mirip dengan payung Rini, tetapi belum dapat dipastikan. Di sudut ruangan ada goresan pada dinding seperti seseorang menyeret benda berat. Pencarian berlanjut mengikuti saluran air menuju kanal besar. 2 hari kemudian, seorang petugas mencium bau tidak biasa dari tumpukan eceng gondok yang tersangkut di pintu air. Warga diminta menjauh. Pak Samin dan Ibu Rini menunggu di bawah pohon dengan wajah tanpa warna. Tubuh Rini ditemukan di bagian kanal yang tertutup semak beberapa kilometer dari desa. Kondisinya menunjukkan ia telah berada di sana sejak malam menghilang. Polisi tidak menyampaikan rincian kepada warga. Yang diketahui keluarga hanyalah bahwa Rini tidak akan pulang. Tangis ibunya terdengar hingga ke jalan. Malam itu doa dibacakan di musala, warung tutup lebih awal, dan tidak ada radio yang dinyalakan. Arif berdiri di tepi kanal. Darman pernah berkata, polisi terlalu lama melihat satu pintu. Tempat itu memang berada di luar jalur pencarian awal. Hasil pemeriksaan menunjukkan Rini diserang di tempat lain lalu dipindahkan. Ada luka di kepala dan tanda bahwa tangannya pernah diikat dengan kabel tipis. Namun, tidak ditemukan bukti yang dapat langsung menghubungkan tubuhnya dengan alat milik Darman. Hujan dan air kanal telah menghapus banyak hal. Di sakurok Rini ditemukan serpian kecil logam berbentuk setengah lingkaran. Pak Suwondo mengenalinya sebagai cincin pengunci dari kotak peralatan lama. Kotak Darman memang memiliki bagian serupa, tetapi ukuran itu umum dipakai banyak tukang. Bukti semakin banyak, namun tidak satu pun berdiri sendiri. Ketika diberitahu bahwa Rini telah ditemukan, Darman tidak bertanya di mana atau bagaimana. Ia hanya menunduk dan mengusap bekas luka di bawah mata. "Sekarang Bapak puas," katanya. "Tidak, karena Bapak belum tahu siapa yang melakukannya. Karena seorang perempuan meninggal." Darman menatapnya seolah jawaban itu asing. Pada pemeriksaan berikutnya, ia mengubah cerita. Ia mengakui pergi bersama Rini ke dekat jalan irigasi, tetapi mengatakan perempuan itu meminta tumpangan ke rumah kerabat. Menurutnya, mereka bertemu seorang pengendara lain yang menawarkan mengantar. Darman mengaku menyerahkan Rini karena motornya rusak. "Siapa pengendara itu?" "Saya tidak mengenalnya." "Jaket hijau?" "Mungkin." "Batuk berat?" "Mungkin." "Kenapa sebelumnya saudara mengatakan tidak ada orang lain?" "Saya baru ingat." Arif tahu ini bukan ingatan yang kembali. Darman sedang menyesuaikan cerita dengan bukti yang telah diketahui polisi. Beberapa jam kemudian, ia memberikan nama, Wahyu. Nama itu terlalu umum. Ia tidak menyebut nama belakang, alamat, atau pekerjaan. Hanya mengatakan
Wahyu pernah menjadi sesama tahanan dan kini menjual suku cadang bekas. Dari 11 mantan tahanan bernama Wahyu, perhatian tertuju pada Wahyu Kuncoro, bekas pekerja bengkel penjara yang menderita penyakit paru-paru menahun. Hasil perbandingan tulisan menunjukkan huruf W dalam buku bukan milik Darman dan mirip tanda tangan Wahyu Kuncoro. Meski belum cukup untuk kepastian, Arif memerintahkan pencarian, sadar bahwa nama itu bisa menunjuk kaki tangan atau sekedar umpan. Muncul pula masalah pada barang dari rongga gudang. Seorang pekerja mengaku papan lantai telah terbuka sehari sebelum penggeledahan dan anggota Linmas sempat masuk sendirian. Wartawan lalu menulis bahwa polisi mungkin menanam bukti. Arif marah tetapi terpaksa memeriksa ulang seluruh rantai penyimpanan. Darman membaca koran itu di ruang tahanan dan tersenyum. Sekarang orang mulai mengerti, katanya kepada petugas jaga. Kebenaran bisa dibuat seperti antena, tinggal diarahkan kemana orang ingin mendengar. Malam sebelum tim berangkat mencari Wahyu, Arif membuka kembali kaset kosong yang ditemukan di rongga gudang. Ia memperhatikan bagian dalamnya dan melihat bahwa bantalan kecil di tengah masih baru. Kotak itu mungkin tidak kosong sejak awal. Kasetnya telah dipindahkan. Di tepi dalam terdapat tulisan dengan tinta hampir pudar. Rumah terakhir, sisi utara, setelah bunyi azan. Arif membandingkan kalimat itu dengan kode di buku. Pada halaman terakhir, terdapat satu lingkaran besar di samping nama desa yang tidak tercantum pada peta resmi. Di bawahnya tertulis tanggal penangkapan Darman. Artinya, seseorang telah menulis rencana untuk hari ketika Darman sudah berada di dalam tahanan. Arif menatap halaman itu sampai larut malam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempertimbangkan kemungkinan yang selama ini ingin ia hindari. Darman mungkin bukan satu-satunya orang yang sedang bermain dengan mereka. Sidang Darman Prakoso dimulai pada awal April 2002, hampir 6 bulan setelah Rini ditemukan di saluran irigasi. Sejak subuh, halaman Pengadilan Negeri Madiun sudah dipenuhi wartawan, pedagang kopi, keluarga korban, dan warga yang datang dari berbagai kabupaten. Sebagian membawa foto perempuan yang belum pernah pulang. Sebagian lain membawa poster dengan tulisan tangan yang menuntut hukuman seberat-beratnya. Jaksa mendakwa Darman atas pembunuhan Rini, penyerangan terhadap Maya Lestari, hilangnya Sri Wahyuni, dan 2 perkara lain yang dianggap memiliki bukti cukup kuat. Kasus-kasus lain disebut sebagai bagian dari pola, tetapi tidak dimasukkan sebagai dakwaan utama karena barang bukti terlalu lemah atau saksi telah meninggal. Ketika ketua majelis menanyakan apakah ia memahami dakwaan, Darman menatap meja di depannya. "Saya mendengar kata-katanya," jawabnya. "Apakah saudara mengerti? Kalau semua orang mengatakan saya pelakunya, apa bedanya saya mengerti atau tidak?" Pengacaranya, seorang advokat bernama Rudi Hartono, segera berdiri. Ia mengatakan kondisi kejiwaan kliennya perlu diperiksa kembali. Menurutnya, Darman sering mengalami kebingungan, kehilangan ingatan, dan sulit memahami akibat tindakannya. Jaksa menolak. Selama pemeriksaan, Darman mampu mengingat jalan desa, jenis suku cadang, harga bensin, dan jadwal bus. Ia hanya lupa ketika pertanyaan menyentuh perempuan yang hilang. Hari-hari pertama sidang diisi keterangan warga desa. Pak Lurah Sastro menceritakan kedatangan Darman, permintaan tempat bermalam, dan bagaimana Rini mengantarnya ke penggilingan. Pak Hadi mengingat bercak gelap pada kemeja, serta pertanyaan Darman tentang jalan irigasi. Bayu, yang kini selalu ditemani ayahnya, menceritakan 2 motor di dekat pohon asem. Suaranya hampir tidak terdengar. Ketika menyebut pengendara berjaket hijau, Darman untuk pertama kali mengangkat kepala.
Pengacara bertanya apakah polisi pernah menunjukkan foto atau menceritakan kesaksian orang lain sebelum Bayu memberikan keterangan kedua. Bayu mengangguk ragu. Saya mendengar orang-orang bicara. Rudi memanfaatkan jawaban itu. Ia mengatakan ingatan seorang anak dapat berubah karena rumor. Jaksa membalas bahwa Bayu telah menyebut batuk berat sebelum polisi menghubungkan keterangannya dengan saksi di Blitar. Maya Lestari memberikan kesaksian di balik pembatas kain agar tidak perlu menghadapi tatapan pengunjung. Ia menjelaskan bagaimana seorang tukang servis menawarkan tumpangan pada tahun 1999 membawa dirinya ke jalan sepi lalu menyerangnya. Dengan suara pelan, Maya hanya mengatakan pelaku merampas kehormatan dan hampir merenggut hidupnya. Ketua majelis meminta petugas memperdengarkan bunyi pemantik logam. Begitu suara klik terdengar, tangan Maya gemetar. Itu bunyinya, katanya. Dia membukanya berulang kali. Saya tidak bisa melupakannya. Apakah orang yang menyerang saudari berada di ruang ini? Tanya jaksa. Maya diam cukup lama, kemudian ia menunjuk Darman. Wajahnya berubah karena waktu, tetapi luka di bawah matanya sama. Cara dia memiringkan kepala juga sama. Darman tidak bereaksi. Ketika mendapat kesempatan bertanya, pengacaranya menyoroti bahwa Maya sebelumnya tidak selalu konsisten tentang pakaian pelaku. Maya menjawab bahwa ia mungkin lupa warna baju, tetapi tidak lupa suara yang didengarnya ketika mengira akan mati. Sulastri menceritakan masa kecil mereka. Ibunya selalu membela Darman, bahkan ketika uang rumah hilang atau saudara lain terluka setelah bertengkar dengannya. Sang ibu berkata Darman berbeda dan harus lebih banyak dimaklumi. Apakah saudara membenci terdakwa? Tanya pengacara. Sulastri mengusap matanya. Saya takut kepadanya, itu tidak sama dengan membenci. Ia mengakui pernah menerima Darman setelah pembebasan. Ia memberi uang untuk membeli motor dan alat servis karena berharap adiknya berubah. Harapan itu mulai hilang ketika Darman sering membawa pulang perhiasan perempuan, foto keluarga, dan koran tentang orang hilang. Kenapa tidak melapor? Karena dia saudara saya, karena saya takut salah. Karena setiap kali saya bertanya, dia bilang barang itu pembayaran. Orang desa kadang memang membayar dengan barang. Jaksa menunjukkan liontin bunga melati, foto Maya, dan buku catatan. Sulastri mengenali semuanya sebagai benda yang pernah berada di peti Darman. Kemudian jaksa menunjukkan sebuah kaset pita tanpa label. Kaset itu ditemukan seminggu sebelum sidang dimulai, tersembunyi di dalam radio rusak di gudang rumah Sulastri. Polisi menemukannya setelah memperhatikan bahwa skrup belakang radio lebih baru daripada bagian lain. Di dalam casing terdapat kaset yang dibungkus plastik. Sulastri mengaku tidak mengetahui keberadaannya. Darman menoleh kepada pengacaranya dan berbisik. Itu pertama kalinya ia tampak benar-benar terganggu. Pemutaran kaset dilakukan dalam sidang tertutup karena isinya dianggap terlalu sensitif. Hanya hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, petugas, dan beberapa saksi yang boleh berada di ruangan. Wartawan menunggu di lorong sambil menempelkan telinga ke pintu, tetapi yang terdengar hanya dengung perangkat pemutar. Rekaman itu dipenuhi suara mesin, angin, dan musik dangdut yang sangat pelan. Kemudian terdengar suara laki-laki. Suaranya serak, tetapi beberapa petugas langsung mengenalinya sebagai suara Darman. Ia tidak menyebut nama korban. Ia berbicara seperti sedang membuat catatan kerja. Berbek, suara hilang setelah pasar tutup. Ngawi, kabel putus karena truk datang. Mojokerto, baterai dibuang ke sungai. Madiun belum selesai. Rumah terakhir menunggu dari utara. Setelah jeda, terdengar suara laki-laki lain yang lebih berat. Jangan simpan semuanya di satu tempat. Suara pertama menjawab, kalau aku jatuh,
mereka akan mencari di tempat yang salah. Kemudian terdengar bunyi pemantik dibuka dan ditutup 3 kali. Darman menyatakan suara itu bukan miliknya. Pengacara menegaskan rekaman dapat dipotong atau disusun ulang. Pada masa itu, pemeriksaan suara belum sekuat sidik jari. Ahli hanya dapat mengatakan terdapat kemiripan tinggi, bukan kepastian mutlak. Masalah lain muncul ketika petugas yang menemukan kaset mengakui radio sempat dipindahkan tanpa berita acara lengkap. Pengacara menuduh polisi dapat memasukkan kaset setelah penggeledahan pertama. Jaksa membantah. Plastik pembungkus memiliki debu dan minyak lama yang sesuai dengan bagian dalam radio. Selain itu, salah satu kalimat dalam rekaman menyebut truk yang menyelamatkan Maya, informasi yang tidak pernah dimuat di koran. Namun pembela kembali menyerang. Darman mengetahui informasi itu dari penyidik selama pemeriksaan. Rekaman bisa saja dibuat setelah ia ditangkap oleh orang lain yang ingin menirukan suaranya. Perkara Wahyu Kunchoro juga menjadi pusat perhatian. Polisi tidak berhasil menemukannya. Alamat terakhirnya di Sidoarjo telah kosong. Tetangga mengatakan Wahyu pergi membawa tas dan motor 2 hari setelah Darman ditangkap. Seorang mantan sipir memastikan Wahyu dan Darman pernah bekerja bersama di bengkel penjara. Wahyu ahli memperbaiki pemancar dan radio. Ia menderita batuk menahun akibat penyakit paru-paru. Tanda tangannya memiliki beberapa kemiripan dengan tulisan W pada buku catatan. Bagi jaksa, Wahyu adalah kaki tangan. Bagi pembela, keberadaan Wahyu justru menunjukkan orang lain mungkin melakukan kejahatan dan menaruh bukti pada Darman. Kalau Wahyu pelakunya, mengapa gelang Rini ada di kotak terdakwa? Tanya jaksa. Karena kotak itu dapat dibuka orang lain, jawab pengacara. Karena polisi sendiri tidak dapat membuktikan kapan barang itu dimasukkan. Arif merasa tidak nyaman. Ia yakin Darman bersalah dalam perkara Rini dan Maya, tetapi ia tidak ingin semua perempuan hilang di Jawa Timur ditempelkan pada satu nama hanya demi menenangkan masyarakat. Malam sebelum memberikan kesaksian, Arif membuka berkas satu persatu. Ia memisahkan yang memiliki bukti dari yang hanya memiliki kemiripan. Rini memiliki gelang, sandal, perjalanan bersama Darman, cincin pengunci, dan kebohongan yang berubah. Maya memiliki pengenalan, foto keluarga, serta rincian dalam rekaman. Sri memiliki liontin dan penutup baterai radio. Perkara lain sebagian besar hanya berupa jejak perjalanan dan cerita tentang tukang keliling. Di pengadilan, Arif menyatakan hal itu dengan jujur. Apakah saudara yakin terdakwa melakukan semua kejahatan yang dikaitkan dengannya? Tanya pengacara. Tidak. Kerumunan bergumam. Lalu mengapa saudara menahannya? Karena saya yakin ia terlibat dalam perkara yang didakwakan. Tugas polisi bukan membuat legenda, tugas kami membuktikan perbuatan. Jawaban itu membuat Darman menatapnya. Ada sesuatu seperti penghinaan di matanya, seolah Arif telah menolak memberinya kebesaran yang ia inginkan. Pada hari terakhir pemeriksaan terdakwa, hakim menanyakan langsung tentang Rini. Darman mengatakan Rini pergi bersama Wahyu. Ia mengaku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Ketika hakim mengingatkan bahwa gelang dan sandal berada di kotaknya, Darman menyebutnya jebakan. Siapa yang menjebak saudara? Orang yang takut saya bicara. Bicara tentang apa? Darman tersenyum tipis. Tentang rumah-rumah yang belum Bapak temukan. Jaksa menanyakan maksud rumah terakhir dalam rekaman. Darman mengaku tidak pernah mendengar kaset itu. Namun saat pemutar dinyalakan dan suara kedua terdengar, bahunya menegang. Arif melihat reaksi itu dari kursi saksi. Darman mengenali suara tersebut. Setelah sidang ditunda, pengacara mendekati Darman di ruang tahanan sementara. Petugas berdiri cukup jauh, tetapi Arif melihat Darman membisikkan sesuatu.
Rudi Hartono kemudian keluar dengan wajah pucat dan menolak menjawab pertanyaan wartawan. Malam itu, pengacara meminta perlindungan polisi. Ia menyerahkan secari kertas yang diberikan Darman saat berjabat tangan. Di atasnya tertulis nama sebuah dusun di lereng Wilis dan satu kalimat pendek. Kalian menghukum orang yang memegang kunci, tetapi pintunya tetap terbuka. Ketika Arif menemui Darman keesokan paginya, terdakwa duduk di balik jeruji sambil memandang cahaya dari jendela kecil. "Apa yang ada di dusun itu?" tanya Arif. Darman tidak menoleh. "Apakah Wahyu berada di sana?" Tidak ada jawaban. "Apakah ada korban lain?" Darman mengusap ibu jari pada telunjuknya, gerakan yang biasa ia lakukan ketika memainkan pemantik. "Putusan akan dibacakan minggu depan," kata Arif. "Ini kesempatan terakhir saudara membantu keluarga mereka." Darman akhirnya menatapnya. "Bapak masih mengira cerita ini tentang keluarga," katanya. "Padahal sejak awal cerita ini tentang jalan. Orang datang, orang pergi, dan desa hanya mengingat debu setelah roda lewat." Seminggu kemudian, jaksa menuntut hukuman mati. Ia menyatakan Darman secara sadar memilih perempuan yang rentan, memanfaatkan kepercayaan masyarakat, dan berusaha menyembunyikan kejahatan di balik kekacauan perjalanan antar daerah. Pembela meminta pembebasan atau pemeriksaan ulang. Menurutnya, perkara itu penuh celah, barang bukti tidak dijaga dengan baik, saksi dipengaruhi pemberitaan, dan seorang tersangka penting bernama Wahyu belum ditemukan. Sebelum majelis meninggalkan ruangan untuk bermusyawarah, Darman meminta bicara. Semua orang menunggu pengakuan atau penyesalan. "Saya hanya ingin mengatakan satu hal," ujarnya. "Kalau hukum membutuhkan satu wajah agar semua orang bisa tidur, pakailah wajah saya." Ibu Rini menangis. Pak Samin mengepalkan tangan. Arif memandang Darman dan memahami bahwa kalimat itu bukan penyerahan diri. Darman sedang menanam keraguan terakhir. Ia ingin masyarakat percaya bahwa ia mungkin monster, tetapi mungkin juga sekedar orang yang dipilih untuk menutup pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Ketika petugas menggiringnya keluar, Darman mendekati pengacaranya dan berbisik sekali lagi. Polisi masih belum menemukan rumah terakhir. Lalu ia berjalan menuju lorong tahanan dengan kepala tertunduk. Sementara dari luar gedung terdengar ratusan orang meneriakkan hukuman mati. Putusan dibacakan pada tanggal 23 April 2002. Sejak pagi, jalan di depan Pengadilan Negeri Madiun ditutup dengan pagar besi. Polisi berjaga di pintu masuk, sementara ratusan orang berdesakan di bawah matahari yang terasa lebih panas daripada biasanya. Keluarga korban berdiri di barisan depan. Ibu Rini mengenakan kebaya hitam dan kerudung putih, ditemani Pak Samin yang sejak subuh tidak mengucapkan sepatah kata pun. Darman Prakoso dibawa ke ruang sidang dengan tangan diborgol. Ia mengenakan kemeja putih yang terlalu besar dan celana gelap. Rambutnya telah dipotong pendek, membuat bekas luka di bawah mata kirinya terlihat lebih jelas. Ia berjalan membungkuk, tetapi langkahnya tetap tenang. Ketua majelis membaca pertimbangan hukum selama hampir 2 jam. Pengadilan mengakui adanya kelemahan dalam pengelolaan beberapa barang bukti. Kaset dari rumah Sulastri tidak dapat dijadikan dasar tunggal karena sempat dipindahkan tanpa pencatatan sempurna. Kesaksian tentang lelaki berjaket hijau juga belum cukup untuk memastikan identitas Wahyu Kuncoro. Namun rangkaian bukti dalam perkara Rini dianggap saling menguatkan. Rini terakhir terlihat bersama Darman. Gelang dan sandal miliknya ditemukan dalam kotak motor terdakwa. Darman berulang kali mengubah keterangan setelah polisi menemukan bukti baru. Ia mengetahui jalur irigasi, bangunan pompa tua, dan lokasi yang tidak biasa dilalui penduduk. Serpihan logam pada pakaian Rini juga sesuai dengan bagian kotak perkakasnya. Dalam perkara Maya, majelis menilai pengenalan wajah bukan satu-satunya dasar.
Foto keluarga Maya ditemukan di peti Darman. Rincian tentang truk pengangkut kayu muncul dalam rekaman sebelum informasi itu dikenal umum. Kebiasaan memainkan pemantik serta luka di bawah mata memperkuat kesaksian korban. Untuk kasus Riwahyuni, pengadilan menilai bukti belum cukup untuk menyatakan Darman melakukan pembunuhan. Ia hanya dinyatakan bersalah menyimpan barang milik Sri tanpa penjelasan yang dapat dipercaya. Dua perkara lain juga dikeluarkan dari putusan utama. Ketika ketua majelis akhirnya menyatakan Darman bersalah dan menjatuhkan hukuman mati, ruang sidang meledak oleh suara. Sebagian pengunjung bertepuk tangan, sebagian menangis, dan beberapa orang meneriakkan nama para perempuan yang belum ditemukan. Ibu Rini tidak ikut bersorak. Ia menunduk sambil memegang ujung kerudungnya. Darman berdiri tanpa bergerak. Ketua majelis bertanya apakah ia memahami putusan dan ingin mengajukan banding. "Saya mengerti," jawabnya. "Apakah saudara akan mengajukan upaya hukum?" Darman menoleh kepada pengacaranya, lalu memandang ke arah Inspektur Arif Rahman yang duduk di sisi ruang sidang. "Orang yang memegang kunci sudah dihukum," katanya. "Sekarang lihat, apakah pintunya benar-benar tertutup?" Hakim memerintahkan petugas membawa Darman keluar. Di lorong, suara massa masih terdengar seperti ombak menghantam pemecah batu. Darman tidak menoleh kepada keluarga korban. Ia berjalan menuju kendaraan tahanan dengan wajah datar, seakan putusan itu hanya satu persinggahan dalam perjalanan panjangnya. Bagi sebagian besar masyarakat, perkara telah selesai. Koran-koran memasang foto Darman di halaman depan. Ia diberi julukan hantu Jalan Pantura, meskipun wilayah kejahatannya tidak hanya berada di jalur pantai utara. Wartawan menulis bahwa seorang pembunuh berantai akhirnya menerima hukuman setimpal. Bagi Arif, putusan itu justru membuka pertanyaan yang lebih mengganggu. 2 hari setelah persidangan, ia berangkat menuju dusun yang ditulis Darman pada secari kertas untuk pengacaranya. Tempat itu berada di lereng Gunung Wilis, jauh dari jalan raya dan tidak tercantum dalam sebagian peta lama. Untuk mencapainya, rombongan harus melewati jalan berbatu, kebun cengkih, dan hutan pinus yang tertutup kabut. Penduduk menyebut tempat itu Dusun Kalipawon. Hanya ada belasan rumah, sebuah musala, dan bangunan kosong peninggalan perusahaan perkebunan. Bangunan itu pernah dipakai sebagai tempat tinggal buruh musiman sebelum ditinggalkan setelah kerusuhan ekonomi. Kepala dusun mengatakan beberapa orang asing pernah tinggal di sana pada akhir 1999. Mereka mengaku memperbaiki generator dan pompa air. Salah satunya bertubuh kurus dan memiliki bekas luka di wajah. Yang lain sering mengenakan jaket hijau serta batu keras pada malam hari. "Apakah Bapak ingat nama mereka?" tanya Arif. Yang kurus dipanggil Pak Dar. Yang satu lagi mungkin Wahyu atau Wawan, saya tidak yakin. Mereka membayar sewa dengan memperbaiki radio musala dan mesin penggiling kopi. Penduduk tidak pernah curiga. Orang-orang itu pergi setelah kurang lebih 1 bulan dan tidak meninggalkan alamat. Bangunan perkebunan berdiri di sisi utara dusun sesuai kalimat dalam kaset. Dindingnya berlumut, atapnya berlubang, dan pintu kayunya hampir roboh. Di dalam terdapat 4 kamar, dapur kecil, serta gudang bawah tanah yang tertutup papan. Polisi menemukan pakaian perempuan, 2 tas, beberapa foto, dan kotak berisi perhiasan murah. Sebagian benda telah rusak oleh kelembapan. Di salah satu dinding tergantung kalender tahun 1999 dengan beberapa tanggal dilingkari. Keluarga Sri mengenali jepit rambut merah dan tas kain miliknya. Keluarga pelayan warung dari Mojokerto mengenali dompet kecil yang pernah mereka hadiahkan saat ulang tahun. Barang-barang lain tidak segera diketahui pemiliknya. Di gudang bawah tanah ditemukan bekas tali, gulungan kabel, dan meja kayu dengan goresan nama-nama desa, namun tidak ada jasad. Tanah di sekitar bangunan diperiksa selama beberapa hari, tetapi polisi hanya menemukan tulang hewan dan sampah lama.
Temuan paling aneh berada di dalam lemari besi kecil yang pintunya telah berkarat. Di sana tersimpan buku catatan kedua. Bentuknya sama dengan buku milik Darman, tetapi sebagian besar ditulis dengan huruf tegat yang sebelumnya ditandai sebagai tulisan W. Catatan terakhir dibuat seminggu setelah Darman ditangkap. Di dalamnya tertulis nama desa lain, angka 21, dan kalimat, "Tukang lama sudah berhenti. Perjalanan dilanjutkan sendiri." Kalimat itu membuktikan bahwa seseorang masih menggunakan sistem yang sama ketika Darman telah berada di dalam sel. Namun tidak membuktikan apakah orang tersebut benar-benar Wahyu, kaki tangan lain, atau seseorang yang sengaja ingin mengalihkan perhatian polisi. Arif mengirim salinan tulisan ke laboratorium. Hasilnya menunjukkan kemiripan kuat dengan tanda tangan Wahyu Kuncoro pada arsip penjara. Tetapi sampel terlalu sedikit untuk kesimpulan mutlak. Pencarian terhadap Wahyu diperluas ke Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Banyuwangi. Foto lamanya disebarkan ke terminal, pelabuhan, bengkel, serta kantor polisi. Wajah dalam foto itu kurus, dengan kumis tipis dan mata cekung. Namun foto diambil hampir 10 tahun sebelumnya. Ia bisa saja mengubah penampilan, memakai nama lain, atau meninggalkan Jawa. Beberapa orang mengaku pernah melihatnya. Seorang mekanik mengatakan Wahyu bekerja di bengkel dekat Probolinggo. Ketika polisi datang, orang yang dimaksud telah pergi. Pedagang di Banyuwangi mengingat lelaki berjaket hijau membeli tiket feri ke Bali, tetapi tidak yakin tentang wajahnya. Setiap petunjuk berakhir seperti jalan desa setelah hujan, jelas pada awalnya, lalu lenyap di lumpur. Di penjara, Darman menolak menjelaskan rumah di Kalipawon. Ia hanya meminta satu hal, yaitu mendengarkan siaran wayang kulit dari radio pada malam Jumat. Ketika Arif datang membawa foto parang-parang yang ditemukan, Darman melihatnya satu persatu tanpa menunjukkan emosi. "Kami menemukan buku kedua," kata Arif. "Catatan dibuat setelah saudara ditahan." "Berarti Bapak sudah mendapat jawaban." "Wahyu menulisnya?" "Mungkin." "Apakah dia membantu saudara?" Darman tidak menjawab. "Berapa banyak perempuan yang dibawa ke rumah itu?" Darman memandang keluar melalui jeruji. Langit sore berwarna tembaga dan suara azan terdengar dari kejauhan. "Bapak ingin angka," katanya. "Kalau saya memberi angka, Bapak akan menulisnya. Kalau saya memberi nama, Bapak akan mencari keluarga. Kalau saya diam, Bapak akan terus datang." "Ini bukan permainan." "Bagi Bapak mungkin bukan." Arif menahan amarahnya. "Saudara dihukum karena Rini dan Maya. Wahyu tidak menghapus tanggung jawab saudara." "Saya tidak pernah bilang dia menghapusnya." Itu adalah kalimat terdekat dengan pengakuan yang pernah Darman berikan. Arif bertanya, mengapa ia menyimpan foto keluarga para perempuan. Darman mengatakan, radio rusak dapat dibongkar menjadi bagian-bagian, tetapi manusia meninggalkan terlalu banyak kenangan. Foto adalah cara tercepat untuk mengetahui siapa yang akan mencari dan siapa yang akan diam. Saudara memilih orang yang keluarganya lemah, saya memilih jalan yang sepi. Dan Wahyu? Darman akhirnya menoleh. Wahyu tidak suka memilih. Dia mengambil apa yang datang. Setelah itu ia tidak mau berbicara lagi. Pada bulan-bulan berikutnya, Darman mengajukan banding. Pengadilan tinggi menguatkan putusan. Pengacaranya mengajukan pemeriksaan kejiwaan tambahan, tetapi dokter menyimpulkan Darman memahami tindakannya dan mampu membedakan benar dari salah. Pelaksanaan hukuman tidak segera dilakukan. Proses hukum berjalan lambat. Berkas berpindah dari satu meja ke meja lain, sementara Darman ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dengan pengamanan ketat. Waktu berlalu. Berita tentang dirinya perlahan menghilang dari halaman depan. Indonesia menghadapi persoalan baru, pemilu baru, konflik baru, dan bencana yang lebih besar. Nama Darman masih dikenal di desa-desa yang pernah dilaluinya.
Tetapi bagi masyarakat kota, ia menjadi cerita lama. Ibu Rini membuka kembali warung pecelnya. Ia tidak pernah memindahkan mangkuk milik putrinya dari rak dapur. Setiap bulan Oktober, keluarga mengadakan doa bersama. Pak Samin menolak membicarakan Darman, tetapi selalu memperingatkan anak-anak desa agar tidak mudah mengikuti orang asing. Maya pindah bersama suaminya ke kota lain. Ia bersedia memberikan kesaksian karena tidak ingin perempuan lain dianggap kabur hanya karena polisi malas mencari. Setelah sidang selesai, ia tidak pernah lagi muncul di media. Sulastri menjual rumahnya dan meninggalkan Sidoarjo. Sebelum pergi, ia menyerahkan seluruh barang Darman kepada polisi. Kepada Arif, ia mengatakan satu hal yang belum pernah diceritakannya. Beberapa bulan sebelum penangkapan, Darman pernah pulang bersama Wahyu. Mereka bertengkar di belakang rumah. Sulastri tidak mendengar semua percakapan, hanya satu kalimat yang diteriakkan Wahyu. "Aku bukan pembantu yang membersihkan kesalahanmu." Darman menjawab dengan suara lebih pelan, "Tanpa aku, kamu masih membusuk di dalam penjara." Keterangan itu memperkuat dugaan hubungan mereka, tetapi tetap tidak menjelaskan pembagian peran. Bisa jadi Wahyu membantu menyembunyikan barang, bisa jadi ia terlibat langsung, bisa pula ia berusaha meninggalkan Darman lalu menggunakan sistem yang sama untuk kejahatannya sendiri. Pada tahun 2004, seorang wartawan muda bernama Bima Prasetyo mulai meneliti kembali perkara itu. Ia mengunjungi Kali Pawon dan membandingkan tanggal dalam buku kedua dengan laporan perempuan hilang. Satu tanggal menarik perhatiannya. Tanggal itu mengarah pada hilangnya pekerja toko kaset di Blitar, Indah, anak Burati. Polisi pernah menjaga rumah mereka karena catatan Darman, tetapi pengawasan dihentikan setelah Darman dijatuhi hukuman. Indah menghilang pada pertengahan 2003, lebih dari 1 tahun setelah Darman dipenjara. Ibunya mengatakan seorang teknisi datang ke toko beberapa hari sebelumnya. Lelaki itu berusia sekitar 40 tahun, mengendarai motor bebek dan membawa kotak seng. Ia tidak memiliki luka di wajah, namun ia mengenakan jaket hijau dan batuk berulang kali. Laporan itu sebenarnya telah dibuat, tetapi tidak pernah dikaitkan dengan perkara Darman karena terjadi di kabupaten berbeda. Bima mengirim temuannya kepada Arif. Arif kembali membuka berkas yang mulai berdebu. Ia merasa seperti berjalan ke dalam rumah gelap yang pintunya tidak pernah benar-benar ditutup. Pencarian terhadap Wahyu dimulai lagi, tetapi hasilnya sama. Nama itu muncul di berbagai tempat, lalu menghilang sebelum polisi tiba. Pada awal 2005, seorang narapidana dari Malang mengaku pernah satu sel dengan Wahyu. Menurutnya, Wahyu berencana pergi ke Sulawesi dengan identitas palsu. Ia juga mengatakan Darman dan Wahyu tidak selalu bekerja bersama. Kadang mereka saling membantu, kadang bersaing, dan kadang mencoba menimpakan kesalahan satu sama lain. Keterangan itu tidak dapat dibuktikan. Narapidana tersebut mungkin hanya mencari perhatian atau keringanan hukuman. Darman sendiri tetap diam. Ketika diberitahu tentang hilangnya Indah, ia hanya berkata, "Jalan tidak berhenti karena satu motor rusak." Itulah pertemuan terakhirnya dengan Arif. Beberapa tahun kemudian, Darman dipindahkan ke penjara lain. Dokumen resmi hanya mencatat bahwa hukuman mati belum dilaksanakan karena proses permohonan pengampunan masih berjalan. Setelah itu, namanya jarang muncul. Ada yang mengatakan ia meninggal karena sakit sebelum menghadapi regu tembak. Ada pula yang percaya ia masih hidup di sel khusus, menunggu keputusan yang tidak pernah datang. Tidak ada catatan yang cukup jelas untuk memastikan kebenaran salah satu kabar tersebut. Pada suatu sore di awal musim hujan, sebuah motor tua berhenti di desa kecil dekat pesisir selatan Jawa. Pengendaranya seorang laki-laki berjaket hijau pudar. Ia meminta izin kepada kepala dusun untuk bermalam dan menawarkan jasa memperbaiki radio serta lampu minyak. Ia menunjukkan kartu identitas dengan nama yang tidak dikenal. Wajahnya biasa, suaranya ramah,
dan ia bersedia menerima nasi serta kopi sebagai pengganti uang. Ketika seorang perempuan muda menunjukkan jalan menuju rumah kosong di tepi desa, laki-laki itu mengucapkan terima kasih. Dari saku jaketnya, ia mengeluarkan pemantik logam. Tutupnya dibuka, lalu ditutup kembali. Klik. Suara kecil itu tenggelam di antara gemuruh ombak, deru motor, dan azan maghrib yang datang dari musala. Tidak seorang pun di desa mengenal nama Darman Prakoso. Dan tidak seorang pun tahu bahwa perjalanan yang mereka kira telah berakhir mungkin baru saja dimulai kembali.